Takumi Morita dari Amerika Serikat Monaco. Kemudian trio striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Koki Ogawa yang bermain di Liga Utama Belanda, Nijmegen. Sebaliknya, media Jepang Nikkan Sport menyoroti 3 pemain timnas Indonesia. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, mengatakan 3 nama yang perlu diwaspadai yakni Justin Hapnir, Arhan, dan Verdonk. Bek Arhan bermain untuk Tokyo Verdy saat itu di Liga C2 di tahun 2022 hingga 2023, dan bek Belanda Justin Hapnir yang bermain di J1 Cerezo Osaka hingga musim panas ini, katanya. Lalu pemain ketiga ada Calvin Verdonk, rekan setim dari striker Jepang Hoki Ogawa di Nijmegen. Intinya 27 pemain timnas sangat berpengalaman. Moriyasu menilai meskipun lawan bermain sangat cerdas, Jepang akan bertarung lebih cerdas. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, kata Moriyasu. Sementara itu, Sintayong akan menurunkan pemain kiper Martin Space, lalu kuartet Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Jailidis, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Cho, Ivar Cenir, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Strike. Sintayong mengaku dia mendapat evaluasi dari PSSI dan meminta pemain fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandy dan lain-lain harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Rugikan Timnas Indonesia, wasit Alkaf support Garuda hadapi Jepang, kuat dan mandiri. Badai cedera melanda skuad Jepang jelang duel lawan Indonesia di GBK, Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, pelatih Shin Tae-yo mengingatkan anak asuhnya bahwa tim lapis kedua Samurai Biru juga berbahaya. Skuad Samurai Biru di situs resmi Tim Nasional Sepak Bola Jepang menyatakan kehilangan striker utama mereka Ayase Ueda yang cedera lalu. Ada beberapa pemain di posisi tengah dan belakang. Jepang tim kuat, beberapa pertandingan mereka tidak full tim, tetapi tetap mampu merebut poin penting. Jelasnya, Rabu 13 November 2024. Secara psikologis timnas Indonesia tak terganggu. Namun sanksi berat dari FIFA kepada timnas cukup memukul persiapan Ragnar dan kawan-kawan. Timnas didenda 359 juta rupiah karena pelanggaran keterlambatan waktu lawan Australia, Cina, dan Bahrain. Bahkan ada kesalahan paling fatal saat lawan Bahrain, karena manajer timnas Sumardi dan asisten STY, Kim Jong-jin, diganjar kartu merah. Terkait dengan denda dan sanksi ini, wasit Ahmed Alkaf yang dianggap merugikan timnas Indonesia sehingga berakhir 2-2 pada 10 Oktober lalu muncul. Ia memberikan dukungan kepada timnas agar lebih mandiri dan kuat lewat instastory-nya. Jadilah kuat, menjadi mandiri dan mandiri. Sementara itu, meski mengalami badai cedera, coach Jepang Hajime Moriyasu tetapi optimis merebut poin. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol daripada saat melawan Australia, kata Moriyasu. Jepang menurunkan kiper utama Zion Suzuki, trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina, Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Ristu Dowan, Ao Tanaka, Takumi Morita dari AS Monaco. Lalu, striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Koki Ogawa dari Liga Utama Belanda NEC Nijmegen. Dalam laga ini, Shin Tae-yong menurunkan pemain kiper Martin Paes. Lalu kuartet Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Jai Iedzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choi, Ivar Jenner,
Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Struijk. Shin Tae-yong mengakui dia mendapatkan evaluasi dari PSSI dan meminta pemainnya fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandi dan kawan-kawan harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Jelang Indonesia versus Jepang, trio pemain Indonesia Tokyo, Coach Samurai Biru kirim ancaman mengerikan. Jelang duel Indonesia versus Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat 15 Oktober. Para pemain Jepang menjadi sorotan, namun sebaliknya media Tokyo memperingatkan pelatih Hajime Moriyasu. Dari skuad Samurai Biru di situs resmi tim nasional sepak bola Jepang akan kehilangan striker utama mereka, Ayashi Ueda, yang cedera. Namun tak mengurangi keangkeran skuad Jepang. Coach Moriyasu diperkirakan menurunkan kiper utama Shion Suzuki, lalu quartet trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina, Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Risto Doan, Aotanaka, Takumi Morita dari Amerika Serikat Monaco. Kemudian trio striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Retal Sociedad, dan Koki Ogawa yang bermain di Liga Utama Belanda, Nijmegen. Sebaliknya, media Jepang Nikkan Sport menyoroti 3 pemain timnas Indonesia. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, mengatakan 3 nama yang perlu diwaspadai yakni Justin Hapnir, Arhan, dan Verdonk. Bek Arhan bermain untuk Tokyo Verdy saat itu di Liga C2 di tahun 2022 hingga 2023, dan bek Belanda Justin Hapnir yang bermain di J1 Cerezo Osaka hingga musim panas ini, katanya. Lalu pemain ketiga ada Calvin Verdonk, rekan setim dari striker Jepang Hoki Ogawa di Nijmegen. Intinya 27 pemain timnas sangat berpengalaman. Moriyasu menilai meskipun lawan bermain sangat cerdas, Jepang akan bertarung lebih cerdas. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, kata Moriyasu. Sementara itu, Shin Tae-yong akan menurunkan pemain kiper Martin Space, lalu kuartet Sandy Walsh, Calvin Verdon, Jailidis, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Orad Mangon, Nathan Cho, Ivar Cenir, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Struijk. Shin Tae-yong mengaku dia mendapat evaluasi dari PSSI dan meminta pemain fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandi dan lain-lain harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Rugikan timnas Indonesia, wasit Alkaf Support Garuda hadapi Jepang. Kuat dan mandiri. Badai cedera melanda skuad Jepang jelang duel lawan Indonesia di GBK. Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, pelatih Shin Tae-yong mengingatkan anak asuhnya bahwa tim lapis kedua Samurai Biru juga berbahaya. Skuad Samurai Biru di situs resmi tim nasional sepak bola Jepang menyatakan, kehilangan striker utama mereka Ayashi Ueda yang cedera lalu, ada beberapa pemain di posisi tengah dan belakang. Jepang tim kuat, beberapa pertandingan mereka tidak full tim, tetapi tetap mampu merebut poin penting. Jelasnya, Rabu 13 November 2024, secara psikologis timnas Indonesia tak terganggu. Namun sanksi berat dari FIFA kepada timnas cukup memukul persiapan Ragnar dan kawan-kawan. Timnas didenda 359 juta rupiah.
karena pelanggaran keterlambatan waktu lawan Australia, China, dan Bahrain. Bahkan ada kesalahan paling fatal saat lawan Bahrain, karena manajer timnas Sumardi dan asisten STY, Kim Jong Jin diganjar kartu merah. Terkait dengan denda dan sanksi ini, wasit Ahmed Alkaf yang dianggap merugikan timnas Indonesia sehingga berakhir 2-2 pada 10 Oktober lalu muncul. Ia memberikan dukungan kepada timnas agar lebih mandiri dan kuat lewat Instastory-nya. Jadilah kuat, menjadi mandiri dan mandiri. Sementara itu, meski mengalami badai cedera, coach Jepang Hajime Moriyasu tetapi optimis merebut poin. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol daripada saat melawan Australia, kata Moriyasu. Jepang menurunkan kiper utama Zion Suzuki, trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina, Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Ristu Dowan, Ao Tanaka, Takumi Morita dari AS Monaco. Lalu, striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Koki Ogawa dari Liga Utama Belanda NEC Nijmegen. Dalam laga ini, Shin Tae-yong menurunkan pemain kiper Martin Paes. Lalu kuartet Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Jai Iedzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Orat Mangoen, Nathan Choi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Struijk. Shin Tae-yong mengakui dia mendapatkan evaluasi dari PSSI dan meminta pemainnya fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandi dan kawan-kawan harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Jelang Indonesia versus Jepang, trio pemain Indonesia Tokyo, coach Samurai Biru kirim ancaman mengerikan. Jelang duel Indonesia versus Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat 15 Oktober. Para pemain Jepang menjadi sorotan, namun sebaliknya media Tokyo memperingatkan pelatih Hajime Moriyasu. Dari skuad Samurai Biru di situs resmi tim nasional sepak bola Jepang akan kehilangan striker utama mereka, Ayashi Ueda, yang cedera. Namun tak mengurangi keangkeran skuad Jepang. Coach Moriyasu diperkirakan menurunkan kiper utama Zion Suzuki, lalu kuartet trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina, Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Ristu Dowan, Ao Tanaka, Takumi Morita dari Amerika Serikat Monaco. Kemudian trio striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Koki Ogawa yang bermain di Liga Utama Belanda Nijmegen. Sebaliknya, media Jepang Nikkei Sport menyoroti 3 pemain timnas Indonesia. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, mengatakan 3 nama yang perlu diwaspadai yakni Justin Hapnir, Arhan, dan Verdong. Bek Arhan bermain untuk Tokyo Verdy saat itu di Liga C2 di tahun 2022 hingga 2023, dan bek Belanda Justin Hapnir yang bermain di J1 Garezo Osaka hingga musim panas ini, katanya. Lalu pemain ketiga ada Kelvin Verdong, rekan setim dari striker Jepang Koki Ogawa di Nijmegen. Intinya 27 pemain timnas sangat berpengalaman. Moriyasu menilai meskipun lawan bermain sangat cerdas, Jepang akan bertarung lebih cerdas. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, kata Moriyasu. Sementara itu, Shin Tae-yong akan menurunkan pemain kiper Martin Paes, lalu kuartet Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Jai Iedzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Orat Mangoen, Nathan Choi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Struijk. Shin Tae-yong mengaku dia mendapat evaluasi dari PSSI dan meminta pemain fokus sebab target adalah masuk 4 besar.
Untuk mewujudkan itu, maka Sandi dan lain-lain harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Rugikan Timnas Indonesia, wasit Alkaf Support Garuda hadapi Jepang. Kuat dan mandiri. Badai cedera melanda skuad Jepang jelang duel lawan Indonesia di GBK. Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, pelatih Shin Tae-yo mengingatkan anak asuhnya bahwa tim lapis kedua Samurai Biru juga berbahaya. Skuad Samurai Biru di situs resmi Tim Nasional Sepak Bola Jepang menyatakan, kehilangan striker utama mereka Ayase Ueda yang cedera lalu, ada beberapa pemain di posisi tengah dan belakang. Jepang tim kuat, beberapa pertandingan mereka tidak full tim, tetapi tetap mampu merebut poin penting. Jelasnya, Rabu 13 November 2024, secara psikologis timnas Indonesia tak terganggu. Namun sanksi berat dari FIFA kepada timnas cukup memukul persiapan Ragnar dan kawan-kawan. Timnas didenda 359 juta rupiah karena pelanggaran keterlambatan waktu lawan Australia, Cina, dan Bahrain. Bahkan ada kesalahan paling fatal saat lawan Bahrain, karena manajer timnas Sumardi dan asisten STY, Kim Jong-jin diganjar kartu merah. Terkait dengan denda dan sanksi ini, wasit Ahmed Alkaf yang dianggap merugikan timnas Indonesia sehingga berakhir 2-2 pada 10 Oktober lalu muncul. Ia memberikan dukungan kepada timnas agar lebih mandiri dan kuat lewat instastory-nya. Jadilah kuat, menjadi mandiri dan mandiri. Sementara itu, meski mengalami badai cedera, coach Jepang Hajime Moriyasu tetapi optimis merebut poin. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol daripada saat melawan Australia, kata Moriyasu. Jepang menurunkan kiper utama Zion Suzuki, trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina, Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Ristu Dowan, Ao Tanaka, Takumi Morita dari AS Monaco. Lalu, striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Koki Ogawa dari Liga Utama Belanda NEC Nijmegen. Dalam laga ini, Shin Tae-yong menurunkan pemain kiper Martin Paes. Lalu kuartet Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Jai Iezes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Oratmangoen, Nathan Choi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Struijk. Shin Tae-yong mengakui dia mendapatkan evaluasi dari PSSI dan meminta pemainnya fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandi dan kawan-kawan harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Jelang Indonesia versus Jepang, trio pemain Indonesia Tokyo, coach Samurai Biru kirim ancaman mengerikan. Jelang duel Indonesia versus Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat 15 Oktober. Para pemain Jepang menjadi sorotan, namun sebaliknya media Tokyo memperingatkan pelatih Hajime Moriyasu. Dari skuad Samurai Biru di situs resmi Tim Nasional Sepak Bola Jepang akan kehilangan striker utama mereka, Ayase Ueda, yang cedera, namun tak mengurangi keangkeran skuad Jepang. Coach Moriyasu diperkirakan menurunkan kiper utama Zion Suzuki, lalu kuartet trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina,
Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Risto Doan, Aotanaka, Takumi Morita dari Amerika Serikat Monaco. Kemudian trio striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Retal Sociedad, dan Koki Ogawa yang bermain di Liga Utama Belanda, Nijmegen. Sebaliknya, media Jepang Nikkan Sport menyoroti 3 pemain timnas Indonesia. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, mengatakan 3 nama yang perlu diwaspadai, yakni Justin Hapnir, Arhan, dan Verdonk. Bek Arhan bermain untuk Tokyo Verdy saat itu di Liga C2 di tahun 2022 hingga 2023, dan bek Belanda Justin Hapnir yang bermain di J1 Cerezo Osaka hingga musim panas ini, katanya. Lalu pemain ketiga ada Calvin Verdonk, rekan setim dari striker Jepang Hoki Ogawa di Nijmegen. Intinya 27 pemain timnas sangat berpengalaman. Moriyasu menilai meskipun lawan bermain sangat cerdas, Jepang akan bertarung lebih cerdas. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, kata Moriyasu. Sementara itu, Sintayong akan menurunkan pemain kiper Martin Space, lalu kuartet Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Jailidis, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Orad Mangon, Nathan Cho, Ivar Cenir, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Strike. Sintayong mengaku dia mendapat evaluasi dari PSSI dan meminta pemain fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandy dan lain-lain harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Rugikan Timnas Indonesia, wasit Alkaf Support Garuda hadapi Jepang. Kuat dan mandiri. Badai cedera melanda skuad Jepang jelang duel lawan Indonesia di GBK. Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, pelatih Shin Tae-yo mengingatkan anak asuhnya bahwa tim lapis kedua Samurai Biru juga berbahaya. Skuad Samurai Biru di situs resmi tim nasional sepak bola Jepang menyatakan kehilangan striker utama mereka Ayase Ueda yang cedera lalu. Ada beberapa pemain di posisi tengah dan belakang. Jepang tim kuat, beberapa pertandingan mereka tidak full tim, tetapi tetap mampu merebut poin penting. Jelasnya, Rabu 13 November 2024, secara psikologis timnas Indonesia tak terganggu. Namun sanksi berat dari FIFA kepada timnas cukup memukul persiapan Ragnar dan kawan-kawan. Timnas didenda 359 juta rupiah karena pelanggaran keterlambatan waktu lawan Australia, Cina, dan Bahrain. Bahkan ada kesalahan paling fatal saat lawan Bahrain, karena manajer timnas Sumardi dan asisten STY, Kim Jong-jin diganjar kartu merah. Terkait dengan denda dan sanksi ini, wasit Ahmed Alkaf yang dianggap merugikan timnas Indonesia sehingga berakhir 2-2 pada 10 Oktober lalu muncul. Ia memberikan dukungan kepada timnas agar lebih mandiri dan kuat lewat Instastory-nya. Jadilah kuat, menjadi mandiri dan mandiri. Sementara itu, meski mengalami badai cedera, coach Jepang Hajime Moriyasu tetapi optimis merebut poin. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol daripada saat melawan Australia, kata Moriyasu. Jepang menurunkan kiper utama Zion Suzuki, trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina, Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Risto Doan, Ao Tanaka, Takumi Morita dari AS Monaco. Lalu, striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Koki Ogawa dari Liga Utama Belanda NEC Nijmegen. Dalam laga ini, Shin Tae-yong menurunkan pemain kiper Martin Paes. Lalu kuartet Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Jai Iedzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh.
Di tengah Ragnar Oratmangoen, Nathan Choi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Struijk, Shin Tae-yo mengakui dia mendapatkan evaluasi dari PSSI dan meminta pemainnya fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandi dan kawan-kawan harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Jelang Indonesia versus Jepang, trio pemain Indonesia Tokyo, Coach Samurai Biru kirim ancaman mengerikan. Jelang duel Indonesia versus Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat 15 Oktober. Para pemain Jepang menjadi sorotan, namun sebaliknya media Tokyo memperingatkan pelatih Hajime Moriyasu. Dari skuad Samurai Biru di situs resmi tim nasional sepak bola Jepang akan kehilangan striker utama mereka, Ayashi Ueda, yang cedera. Namun tak mengurangi keangkeran skuad Jepang. Coach Moriyasu diperkirakan menurunkan kiper utama Shion Suzuki, lalu quartet trio stopper Shogo Taniguchi, Koki Machina, Ko Itkura, dan kuartet gelandang Takumi Minamino, Risto Doan, Aotanaka, Takumi Morita dari Amerika Serikat Monaco. Kemudian trio striker Hidemasa Morita, Takefusa Kubo dari Real Sociedad, dan Koki Ogawa yang bermain di Liga Utama Belanda, Nijmegen. Sebaliknya, media Jepang Nikkei Sport menyoroti 3 pemain timnas Indonesia. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, mengatakan 3 nama yang perlu diwaspadai, yakni Justin Hapnir, Arhan, dan Verdonk. Bek Arhan bermain untuk Tokyo Verdy saat itu di Liga C2 di tahun 2022 hingga 2023, dan bek Belanda Justin Hapnir yang bermain di J1 Cerezo Osaka hingga musim panas ini, katanya. Lalu pemain ketiga ada Calvin Verdonk, rekan setim dari striker Jepang Hoki Ogawa di Nijmegen. Intinya 27 pemain timnas sangat berpengalaman. Moriyasu menilai meskipun lawan bermain sangat cerdas, Jepang akan bertarung lebih cerdas. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, kata Moriyasu. Sementara itu, Shin Tae-yong akan menurunkan pemain kiper Martin Space, lalu kuartet Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Jailidis, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Di tengah Ragnar Oratmangoen, Nathan Choi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan depan Rafael Struijk. Shin Tae-yong mengaku dia mendapat evaluasi dari PSSI dan meminta pemain fokus sebab target adalah masuk 4 besar. Untuk mewujudkan itu, maka Sandi dan lain-lain harus merebut kemenangan lawan timnas Jepang. Rugikan timnas Indonesia, wasit Alkaf support Garuda hadapi Jepang. Kuat dan mandiri. Badai cedera melanda skuad Jepang jelang duel lawan Indonesia di GBK. Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, pelatih Shin Tae-yo mengingatkan anak asuhnya bahwa tim lapis kedua Samurai Biru juga berbahaya. Skuad Samurai Biru di situs resmi tim nasional sepak bola Jepang menyatakan kehilangan striker utama mereka Ayashi Ueda yang cedera, lalu ada beberapa pemain di posisi tengah dan belakang. Jepang tim kuat, beberapa pertandingan mereka tidak full tim, tetapi tetap mampu merebut poin penting. Jelasnya, Rabu 13 November 2024, secara psikologis timnas Indonesia tak terganggu. Namun sanksi berat dari FIFA kepada timnas cukup memukul persiapan